Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan firman saat ini adalah Kristus merengkuh seluruh iman dan luka kita. Sebagai orang Kristen, saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat kembali beberapa hal ini. Yang pertama, sudah berapa lamakah kita menjadi orang Kristen? Yang kedua, sudah berapa kali kita mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan kesaksian tentang kuasa kasih yang ajaib daripada Tuhan? Yang ketiga, seberapa banyak rasa percaya kita akan apa yang kita dengar itu? Dan yang terakhir, apa respon kita terhadap firman Tuhan dan kesaksian-kesaksian itu? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, iman yang kita miliki tidak pernah bersifat statis atau tetap. Ia selalu bersifat dinamis atau berubah-ubah seiring dengan rasa atau kedekatan kita mengenai pengenalan akan Tuhan. Sikap pesimis yang biasa kita miliki saat ini dalam menghadapi berbagai warna-warni kehidupan terkadang akan membawa kita pada sebuah keadaan yang akhirnya menyesatkan diri kita sendiri sehingga membuat kita begitu sulit untuk merespon kehadiran Tuhan dan rasa percaya yang benar-benar sungguh. Seperti dalam pembacaan firman saat ini, kita kembali diajak untuk melihat bagaimana kisah Thomas yang tidak mempercayai kebangkitan Kristus. Ia diceritakan sedang tidak bersama-sama dengan murid Yesus lainnya ketika Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Menurut suatu tafsiran, Thomas dikatakan dia belum pulih dari rasa duka yang dialami olehnya ketika Yesus mati dan dikuburkan. Ia masih terjebak dalam keputusasaan dan kedukaan karena kematian Yesus. Padahal Yesus sudah bangkit. Dengan istilah gaulnya, Thomas belum move on dari zaman yang lalu, yaitu peristiwa kedukaan karena kematian Yesus, ke zaman now, zaman sekarang, yaitu peristiwa kebangkitan yang membawa kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Jadi di sini ada sebuah luka hati, luka batin yang belum terselesaikan. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, hal inilah yang akhirnya melatar belakangi ketidakpercayaan Thomas kepada Yesus yang telah bangkit itu. Thomas menuntut adanya bukti nyata dan ia menuntut untuk bertemu dengan Yesus secara langsung. Dalam ayat yang ke-25 terlihat jelas betapa Thomas menunjukkan dirinya sebagai manusia yang skeptis atau tidak percaya dan pesimis akan kebangkitan Yesus. Ia mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas butuh bukti yang nyata, sebab ia masih ada dalam kekecewaan atas kematian Yesus. Yesus, sosok yang ia harapkan untuk mendatangkan keselamatan yang sejati, tetapi dalam kacamata manusia, Yesus mati, disalib dan dikuburkan. Ketidakpercayaan Thomas tetap kokoh
hingga Yesus menampakkan dirinya pada Thomas pada ayatnya yang ke-28. Penampakan diri Yesus membuat suatu perubahan, membawa sebuah peralihan rasa bagi Thomas yang awalnya ia tidak percaya, berbalik menjadi sebuah pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah Thomas ini ada dua hal yang dapat kita refleksikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kebangkitan Kristus merengkuh iman dan luka kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita juga sering menjadi Thomas. Kita sering tidak percaya dan yakin akan kuasa Tuhan bagi kehidupan kita. Entah itu atas persoalan hidup pribadi kita dalam rumah tangga, pernikahan, pekerjaan, pendidikan, masa depan, maupun jodoh dan lain sebagainya. Namun kebangkitan Kristus saat ini membawa sebuah kekuatan dan keberanian bagi kita untuk menghadapi kerasnya hidup. Mengapa demikian? Karena Kristus yang telah bangkit itu sudah membawa seluruh penderitaan dan pergumulan yang kita alami saat ini bersama-sama dengan Dia. Bekas siksaan pada tubuh Kristus, bekas paku di tangan dan di kaki, bekas lambung yang ditusuk oleh tombak, bekas luka di kepala akibat mahkota dulu, dilambangkan sebagai penderitaan yang kita alami saat ini. Semuanya ditanggung oleh Kristus. Tetapi jika dibayangkan dari sudut pandang sebagai manusia sendiri, ketika Ia bangkit, maka kita akan mengatakan Yesus bangkit dengan kesempurnaan dalam tubuhnya. Tidak ada lagi luka-luka yang ada ketika Ia bangkit. Namun firman Tuhan saat ini sedang tidak mengatakan hal yang demikian. Yesus bangkit dengan luka-luka dan siksaan yang Ia terima. Bahkan Ia naik ke surga dengan bekas-bekas luka tersebut. Ia naik ke surga dengan membawa seluruh penderitaan yang kita alami. Hal ini ingin mengingatkan kita kembali bahwa Kristus dalam kemuliaannya akan tetap turut merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Pergumulan dan penderitaan yang kita alami telah Ia bawa bersama dengan kebangkitan. Jadi Bapak, Mama, dan saudara-saudari yang terkasih, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita gumuli dan kita derita saat ini, sampaikanlah semuanya kepada Kristus. Maka Ia akan menolong dan menopang kita. Hal yang kedua yang menjadi refleksi kita saat ini, responlah perjumpaan kita dengan Tuhan secara benar. Ada sebuah kisah di sebuah kota, terjadi hujan lebat yang terus-menerus sampai mengakibatkan banjir. Banyak orang yang berusaha untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing, termasuk penatua, seorang penatua yang aktif di gereja untuk melayani. Dalam keadaan panik, dalam keadaan takut, ia berdoa kepada Tuhan untuk memberikan dia pertolongan berupa Tuhan tolong untuk menghentikan hujan dan menghentikan banjir yang terus-menerus ini. Tetapi air banjir justru terus bertambah dan
membuat dia akhirnya naik ke lantai 2 rumahnya. Lalu suatu ketika datanglah satu perahu karet yang di atasnya ada beberapa orang yang berteriak pada dia untuk bersiap-siap karena mereka mau menolong. Tapi dengan keyakinan yang kuat bahwa Tuhan akan menghentikan hujan dan mengurangi banjir, sang penatua tidak mau menerima pertolongan dari sesamanya itu. Lalu perahu karet tersebut berlalu. Semakin lama air tidak juga surut. Banjir semakin naik dan membuat ia harus semakin beranjak ke tempat yang tinggi. Datanglah perahu karet yang kedua. Dengan sikap yang sama, ia yakin bahwa Tuhan akan menolongnya. Begitu terus yang ia lakukan sampai perahu karet yang ketiga datang. Dan akhirnya ia tenggelam dan mati dalam banjir itu. Lalu pada ketika ia sudah mati dan ia tiba di akhirat, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan ya, sampai hati sekali Tuhan tidak tolong sama saya saat ada banjir di kota itu. Padahal sewaktu saya hidup, saya adalah orang yang setia untuk melayani Tuhan. Lalu Tuhan berkata, anakku, siapa bilang saya tidak menolongmu? Tidak tahukah kamu saya telah mengirim 3 perahu karet untuk menolongmu, tapi 3-tiganya kau tolak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita terkadang terlalu fokus dan terlalu larut dalam masalah yang kita hadapi. Kefokusan kita sangat kita pusatkan dalam pergumulan yang kita alami. Sehingga hal ini membuat kita lupa bahwa bahwa Tuhan sedang berusaha untuk menolong kita keluar dari masalah itu. Entah itu pertolongan Tuhan datang melalui sesama kita, keluarga kita, orang tua kita, tetangga, bahkan orang yang sebelumnya tidak kita kenal. Terkadang kita tidak mampu melihat hal-hal kecil yang Tuhan lakukan sebagai sebuah pertolongan dan mujizat dalam kehidupan kita. Kita terlalu sering untuk membayangkan dan bermimpi tentang hal-hal besar yang akan Tuhan kerjakan dan yang kita harapkan, tetapi kita sendiri tidak sanggup untuk mewujudkan. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes saat ini mengajarkan kita untuk belajar dari kisah Thomas yang tidak percaya. Manfaatkanlah waktu perjumpaan dengan Kristus dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Segala hal mengenai rasa percaya dan iman kita itu adalah urusan kita dengan Tuhan. Tetapi yang pasti, apapun pergumulan yang kita alami saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah-tengah ketidakpercayaan Thomas yang juga kita lakukan, Tuhan ada bagi kita semua. Padahal jika kita melihat lagi ke belakang, dosa yang Tuhan pikul, dosa yang Tuhan tanggung ini bukan hanya dosa-dosa manusia pada umumnya, tapi terkhususnya dosa ketidakpercayaan Thomas dan kita semua. Ketidakpercayaan kita, Tuhan tanggung, Tuhan pikul, dan Ia membawanya semua bersama-sama dengan Dia. Dari hal ini, Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang terkasih, kita melihat besarnya kasih Tuhan
yang tidak dapat kita selami dan kita ukur. Untuk itu, sidang jemaat yang berkasih, marilah kita tetap ada dan yakin bahwa kebangkitan Kristus senantiasa memberikan kelegaan bagi kita, senantiasa memberikan semangat yang baru bagi kita dalam pergumulan dan penderitaan yang saat ini kita hadapi. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin.